Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika SMA pada topik induksi matematika bagian yang pertama. Oke, karena ini topik baru, silahkan kalian konsentrasi dalam memahami video ini, dalam menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa kalian tangkap konsepnya dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada induksi matematika ini tentu hal yang baru ya. Kita akan coba review berkenaan dengan logika matematika yang mungkin sudah pernah kita pelajari ya. Logika matematika kita pernah mengenal namanya konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Tentu hal ini berkenaan dengan pernyataan yang bisa bernilai benar atau bernilai salah ya. Kemudian juga kita telah belajar mengenai ekivalen atau ingkaran dari suatu pernyataan serta penarikan kesimpulan. Kita kenal ada modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Sekarang perhatikan pada diagram di sebelah kiri pernyataan matematis ya dari logika matematika ini. Ini adalah pernyataan yang nanti kita akan uji kebenarannya menggunakan prinsip induksi matematika. Jadi nanti ada langkah awal, langkah induksi. Kalau kedua langkah ini dipenuhi maka dinyatakan pernyataannya benar. Sehingga boleh dibilang metode pembuktian dari induksi matematik ini adalah sifatnya adalah deduktif dari umum ke khusus. Nah, sekarang secara definisi sebenarnya induksi matematika atau mathematical induction itu adalah metode pembuktian untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dalam bentuk bilangan asli. Jadi ruang lingkup yang dibahas di sini adalah berkenaan dengan bilangan asli. Ingat, bilangan asli atau natural atau disimbolkan dengan n itu anggotanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, prinsip induksi matematika, nah ini perhatikan pernyataan ini ya. Misalkan S adalah himpunan bagian n yang memiliki dua sifat. 1. S memiliki anggota bilangan 1 dan setiap K anggota n. Jika K anggota S maka K plus 1 anggota S, maka kesimpulannya S sama dengan N. Jadi sekali lagi, S adalah himpunan bagian N yang memiliki dua sifat ya. S memiliki anggota bilangan 1. Untuk setiap K anggota N, jika K anggota S maka K plus 1 anggota S, maka diperoleh S sama dengan N. Kalau belum jelas lagi, saya ulang ya. Jika misalkan S adalah himpunan bagian N yang memiliki dua sifat ya, Sifat yang pertama, S memiliki anggota bilangan 1. Jadi 1 itu anggotanya S. Maka untuk setiap K anggota N, jika K anggota S maka K plus 1 juga anggota S, maka diperoleh bahwa S itu sama dengan N. Oke, sekarang perhatikan ilustrasi dari gambar yang ada di sebelah kanan ya. Pada bagian A itu tertata rapi 4 sebaris domino yang berdiri tegak, yang jarak antara satu domino dengan domino yang lain itu jaraknya tidak lebih dari tinggi dari domino. Sehingga ketika kita dorong domino urutan ke K, ke kanan, apa yang akan terjadi? Ya, tentu domino K itu akan merobohkan, ya betul ya, akan merobohkan domino K plus 1. Iya. Nah, terus kita akan berpikir kalau proses ini berlanjut, tentu nanti domino urutan K plus 1 akan menyebabkan domino di sebelah kanannya, yaitu K plus 2 akan roboh, dan begitu juga seterusnya. Nah, itu bisa dilihat di
bagian yang B. Sekarang lihat bagian yang C. Bagian C itu dorongan terhadap domino pertama sesungguhnya merupakan sebuah analogi bahwa bilangan 1 anggota S ya itu menjadi awal dari proses perobohan dari domino ya. Jadi domino ini kalau didorong dari 1 maka dia menjadi proses awal untuk domino itu roboh. Sehingga jika K itu anggota S yang menyebabkan K plus 1 anggota S itu akan menjadi proses induksi berikutnya atau proses perobohan dari domino-domino itu seterusnya. Sehingga nanti pada akhirnya ketika dorongan pada domino pertama akan menyebabkan seluruh domino akan roboh. Ini sebenarnya menganalogikan bahwa domino yang memiliki nomor urut bilangan asli nantinya akan roboh sehingga berlaku nanti S itu ya sama dengan N. Itu maksudnya ya. Oke, sekarang kita akan coba perhatikan prinsip induksi matematika dalam proses pembuktian ya. Untuk setiap N anggota N bilangan asli, misalkan PN itu pernyataan tentang N. Apabila dia memenuhi yang pertama P1 benar, yang kedua untuk PK benar, maka PK plus 1 benar, maka kesimpulannya PN itu benar. Jadi sekali lagi sebenarnya cukup sederhana ya. Dalam pembuktian ini, langkah pertama kita uji N-nya diganti 1. Kalau P1 itu benar, maka kita asumsikan PK benar. Kalau PK plus 1 benar, maka disimpulkan PN itu benar. Nah, nanti kita cek pada contoh ini. Jadi di diagram ini disebutkan kalau langkah awal, basic step-nya dan induction step-nya ini dipenuhi kedua-duanya, maka PN-nya benar. Tapi kalau ada salah satu tidak dipenuhi, maka kesimpulannya tidak sah ya. Oke, sekarang jenis-jenis induksi di matematika itu ada beberapa. Ada pembuktian mengenai deret, pembuktian keterbagian, dan pembuktian pertidaksamaan. Pada sesi ini kita akan fokus pada pembuktian deret atau jumlahan ya. Oke, yang pertama coba perlu konsentrasi karena ini cukup memerlukan nalar logika kita ya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Jadi kita diminta membuktikan kalau bilangan ganjil pertama itu dijumlahkan, N bilangan ganjil pertama dijumlahkan itu nilainya N kuadrat ya. Apa kira-kira langkah pertama yang akan kita lakukan? Nah, tentu kita akan tata pola dari bilangan ganjil ya, mulai dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Misalkan sampai ke suku ke N atau UN. Nah, karena kita belum tahu UN-nya ya kita harus cari UN-nya dari barisan aritmatika yang pernah kita pelajari, kita tentukan UN-nya. Nah, dari sini sudah jelas keteraturannya. 1 ke 3, 3 ke 5 bedanya 2 ya, A-nya 1. Jadi A1, B-nya 2, maka UN masih ingat UN-nya adalah A plus N-1 kali beda. Nanti kalau lupa lihat di video mengenai barisan aritmatik atau deret aritmatik. Oke, sekarang kita cek bahwa UN-nya sama dengan A-nya dimasukkan 1, B-nya 2, jadinya ya 2N-1. Nanti dicek perhitungannya ya. Nah, sehingga kalau kita tata lagi menjadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus bla 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 plus 2N-1 sama dengan N kuadrat. Anggap aja ini PN yang ingin kita buktikan. Jadi PN-nya adalah 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus bla 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 plus 2N-1 sama dengan N kuadrat. Oke, langkah pertama P1 atau N-nya dimasukkan 1, maka P1 ya yang di ruas kiri berarti ya karena P1 berarti 1 suku pertama 1 sama dengan N kuadrat, N-nya masukkan 1 kuadrat 1. Nah, benar ya. Sekarang kita asumsikan berikutnya di langkah induksi PK itu benar. PK artinya N diganti dengan K. Jadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus bla 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 plus 2N, N-nya diganti K sama dengan N kuadrat diganti K menjadi K kuadrat. Ini diasumsikan benar. Kita akan menunjukkan kalau nanti N-nya diganti K plus 1 sedemikian sehingga PK plus 1 bla 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 itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, ini yang mau kita buktikan. Jadi kalau K-nya kita ganti plus 1, maka ini harus benar. Nah, sekarang kita fokus kita memastikan bahwa ini itu benar.
dengan asumsi yang di atas ini, di PK ini benar ya. Oke, gimana caranya? Nah, ini yang langkah ini sebenarnya perhitungan yang di atas saja ya. Ini 2K plus 1, kalau kita hitung 2K plus 2 minus 1 menjadi 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Oke, jadi kita ingin membuktikan ini kita buktikan benar ya. Asumsinya PK benar. Nah, kita berawal dari PK ya. PK itu 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus bla 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 plus 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Oke, sekarang kalau kedua ruas itu kita tambah dengan 2K plus 1 ya, dua ruas ditambah dengan 2K plus 1 ya, maka perhatikan jadinya 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus bla 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 plus 2K min 1. Nah, berarti ini ditambah 2K plus 1. Yang K kuadrat ini juga ditambah 2K plus 1 ya, 2K plus 1. Nah, kira-kira kenapa kok ditambah 2K plus 1? Itu ya pertanyaan yang paling penting ya. Karena PK kemudian plus 1 berarti ditambah satu suku berikutnya gitu maksudnya. Jadi 2K min 1 itu satu suku berikutnya, ya berarti tentunya ditambah 2, berarti 2K plus 1. Kira-kira idenya seperti itu. Jadi dari 2K min 1 suku berikutnya adalah 2K plus 1. Nah, sekarang kita cek, perhatikan K kuadrat plus 2K plus 1 ini bentuk kuadrat sempurna ya, K plus 1 kuadrat. Nah, sekarang kalau dilihat ternyata ini itu sama dengan PK plus 1 ya kan. Nah, coba perhatikan ya, berarti sudah kita buktikan bahwa PK plus 1 benar. Kesimpulannya PN tadi yang kita uji benar, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus bla 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 2N min 1 sama dengan kuadrat benar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, perlu konsentrasi, mudah-mudahan very easy. Yang kedua, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 plus 2 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 plus bla 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 plus 2 pangkat N min 1 sama dengan 2 pangkat N minus 1 ya. Ini kalau kita ambil PN-nya berarti 1 bla 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 2 pangkat N min 1 sama dengan 2N min 1. Di sini sudah jelas UN-nya sudah diberikan, yaitu 2 pangkat N min 1. Oke, langkah awal N masukkan 1, berarti P1 di ruas kiri itu 1. Ini aja ya, ruas kanan 2 pangkat 1 min 1, 2 min 1, 1. Benar ya. Berikutnya adalah langkah induksi, kita misalkan PK-nya benar ya. Berarti 1 bla 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 2 pangkat K min 1 sama dengan 2K min 1, itu benar. Maka kita akan menunjukkan untuk N sama dengan K plus 1, maka PK plus 1-nya harus sama dengan 1 plus bla 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 plus 2 pangkat K plus 1. Karena di sini K-nya diganti K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Ini yang akan kita buktikan. Oke, jadi sekarang kalau kita tata, maka PK plus 1 itu 1 plus 2 bla 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 2 pangkat K min 1. Ya, ini maksudnya di sebelum suku ini tentu ada suku 2 pangkat K min 1 plus, nah ini 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Oke, ini yang ingin kita buktikan ya. Nah, kembali seperti soal nomor 1, kita akan coba lewat dari PK ya. PK itu bla 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 2 pangkat K min 1 sama dengan 2K min 1. Ya, berarti idenya kita tambahkan suku berikutnya. Ingat, suku berikutnya berarti setelah 2 pangkat K min 1 berarti ditambah 1 kan ya. 2 pangkat K min 1 ditambah 1 berarti kita jumlah dua ruas ini dengan 2 pangkat K sebagai kelanjutan dari suku di PK ya. Sehingga nanti jadinya 1 plus 2 plus bla 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 2 pangkat K min 1 plus 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K min 1 plus 2K. Ruas kiri sudah sama pada PK1. Sekarang kita fokus di ruas kanan. 2K min 1 plus 2 pangkat K itu berarti 2K ditambah 2K. Berarti 2 kali 2 pangkat K. Ingat yang di ruas kanan ini ya. Fokus di sini. Ini 2K ditambah 2K berarti 2 kali 2 pangkat K. Jadinya 2 pangkat K plus 1. Oke, sudah sama ya dengan yang di atas ini PK plus 1. Nah, sehingga simpulannya PN-nya benar ya. 1 plus 2 plus bla 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 2 pangkat N min 1 sama dengan 2 pangkat N min 1. Oke, very easy mudah-mudahan ya. Oke, contoh yang terakhir, buktikan untuk N lebih besar sama dengan 1 untuk bilangan asli tentunya ini ya.
induksi matematika bahwa 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya ditambah 1 per n kali n plus 1 sama dengan n per n plus 1. Oke, berarti kita ambil Pn nya. Oke, sekarang langkah awal kita masukkan n nya sama dengan 1. Berarti ruas kirinya 1 per 1 kali 2, ruas kanannya 1 per n plus 1, berarti 1 plus 1. Berarti sama ya, 1 kali 2 sama dengan 1 kali 2. Benar. Berikutnya kita ambil PK. Ini benar, maka akan kita tunjukkan bahwa n sama dengan k plus 1 sedemikian sehingga nanti PK plus 1 sama dengan 1 plus 1/2 dan terusnya. Terakhir 1 per k plus 1 kali k plus 2 itu nanti ya, sama dengan k plus 1 per k plus 2 adalah merupakan pernyataan yang benar. Nah, sekarang kita awali dari PK. Jadi sekali lagi kita akan tambahkan satu suku berikutnya dari PK. Berarti penambahannya nanti adalah 1 per k plus 1 kali k plus 2. Ya, ingat ya. Jadi karena ditambah satu suku berikutnya berarti ini menjadi plus 1, yang ini menjadi plus 2. Jadi 1 per k plus 1 kali k plus 2. Jadi sekali lagi PK itu kalau PK plus 1 berarti sukunya nambah 1. Ya, ini suku yang ini nanti kita tambahkan di kedua ruas. Ya, jadinya bla 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 plus 1 plus per k plus 1. Nah, sekarang kita fokus di ruas yang kanan. K per k plus 1 plus 1 per k plus 1 kali k plus 2. Ya, disamakan penyebutnya ya. Jadinya yang ini nanti k-nya dikalikan k plus 2, yang ini tetap 1. Ya, jadinya kalau dikalikan k kuadrat plus 2k plus 1. Nah, sekarang ketemu bentuk kuadrat sempurna. Yang atas jadinya k plus 1 kuadrat per k plus 1 kali k plus 2. Berarti ini bisa disederhanakan, yang atas tinggal k plus 1 per k plus 2. Sama ya dengan bentuk yang di PK plus 1. Oke, berarti bisa kita simpulkan Pn-nya adalah benar untuk setiap n bilangan asli. Oke, kita cukupkan belajar kita pada topik induksi matematika bagian yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa kalian tangkap konsepnya dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya pada topik induksi matematika bagian yang kedua. Senang membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.